Kita bakal bahas prediksi kita di tanggal 3 Februari sampai di tanggal 4 Februari 2026. Gimana pada di laga-laga yang kita berikan, dan mungkin teman-teman semua bisa komen untuk match-match ya yang bakal bermain pada di hari ini. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya buat kalian semua yang belum subscribe, lagi subscribe gratis. Ingat, apapun pertanyaan kalian di kolom komentar bisa kalian tanya ya, asalkan laganya belum main ya. Ingat, kalau kalian mau bertanya, aku nggak melarang kalian bertanya, tapi lebih baiknya pertanyaan yang kalian tanya itu misalnya laganya belum main, itu lebih enak. Oke? Seringkali laganya jelas-jelas udah saya bahas di dalam video, malah ditanyakan kembali. Nah, itu di seringkali pertanyaan kalian. Oke, di laga hari ini lumayan tim-tim kita yang bermain. Ada dari ajang Chelsea bakal menghadapi ya. Pada pertandingan di leg kedua ajang Carabao Cup, ada Barcelona, ada Copa del Rey, dan beberapa pertandingan lainnya. Dan mungkin dari kalian semua ingin bertanya pada pertandingan di hari ini, mungkin teman-teman bisa komen ya. Aku nggak melarang kalian. Jika kalian mungkin ada pemain di Liga Cacing, karena kan nggak semua laga yang aku sampaikan itu bermain ya kan. Ada juga Liga Cacing, itu yang selalu aku pertimbangkan ke teman-teman semua. Oke. Jadi kita lanjut dengan pertandingan yang bakal bermain ya. Kalau dari tim yang bermain di hari ini ada Chelsea menghadapi Arsenal. Pada di pertandingan ini saya jujur mengatakan ke teman-teman semua, saya lebih terbuka pertandingan di nanti malam untuk di kedua tim ini ya. Kita lebih prepare mengambil di over di 2,5, dan pun juga kita bisa mengambil di Chelsea kalau kalian mau main pada laga kedua tim ini yang bakal bermain pada sebentar. Oke. Untuk ukurannya apalagi Arsenal memberikan kur dengan setengah 3/4 di 1/4. Oke, jadi boleh kalian ambil di Arsenal win ya di laga kedua tim ini. Oke, di laga berikut dengan pertandingan yang nggak kalah seru juga, ada pertandingan yang mana mempertemukan Alba Caliste bakal menghadapi Barcelona. Alba Caliste pada pertandingan ini ya, dia sendiri bisa dikatakan diberikan kur oleh Barcelona dengan beberapa pilihan. Jadi kalau aku bilang kita bisa mengambil di over 3,5 bola, dan tentunya kita bisa mengambil di Alba Caliste menampung 2/4 bola ya pada laga kedua tim ini pada nanti malam. Ya, ingat, hati-hati buat kita di laga sebentar, dan semoga matchnya itu sangat-sangat seru untuk kita semua. Oke, di laga berikut dengan pertandingan yang nggak kalah seru juga di laga kedua tim ini, ada mempertemukan dengan laga yang bisa dikatakan mempertimbangkan dengan match di laga kedua tim ini, yaitu yang mana mempertemukan Bayer Leverkusen bakal menghadapi ST Pauli. Jadi untuk di pertandingan kedua tim ini, si Bayer Leverkusen dan ST Pauli sendiri dengan performnya masing-masing kita lihat ya. Pada laga kedua tim ini, Leverkusen itu baru menang 1-3 di Liga Jerman di match terakhir, dan pun juga si ST Pauli baru kalah dari Augsburg dengan skor 2-1. Dan menurut kalian gimana sih untuk pada pertandingan kedua tim ini? Apakah laga ini bakal diunggulkan oleh salah satu tim atau gimana menurut teman-teman semua? Jadi bisa kalian pertimbangkan. Kalau aku secara pribadi, kita memilih di over 2,5 bola, memegang di match ini, ataupun juga kita bisa mengambil di ST Pauli dengan menampung di 1/4 ya pada pertandingan nanti malam. Oke, di laga English Championship, dari English Championship dengan 4 match, di muka dari laga Blackburn bakal menghadapi Sheffield. Pada pertandingan kedua tim ini, saya menyarankan kita memilih di over 1 pada pertandingan kedua tim ini. Ya, di over 1 pada babak yang pertama di laga Blackburn menghadapi Sheffield. Tentunya dengan match yang nggak kalah seru juga, kalian bisa ambil di over 2,5 bola juga pada pertandingan kedua tim ini, dan ukurannya kita memegang di Sheffield Wednesday ya, dengan menampung di 1,5. Portsmouth bakal bertemu Ipswich Town ya, dengan
pertimbangan kita pada di laga kedua tim ini, emang sih laga ini bakal bermain tandang. Dan kira-kira dari kalian semua menganggap pada pertandingan ini gimana sih? Nah, kalau aku merasa kita mengambil di under di 2/3/4 pada laga kedua tim ini antara Prosmo menghadapi Ipswich Town, dan kita bisa mengambil di Ipswich Town menang pada laga kedua tim ini. Hull City sendiri yang bermain di kandang bakal bertemu Watford. Ya, kita lihat dengan masing-masing kedua tim ini ketika bertemu pada di laga sebentar. Emang kita harus melihat jeli dengan perpuluhan yang diberikan dengan pertimbangan di laga yang bakal bermain. Ya, kalau kita menjagokan di pertandingan kedua tim ini, Hull City ini bisa menang pada laga kedua tim ini. Dan untuk over-undernya saya rasa kita memilih di under 2/3/4 ya, antara Hull City menghadapi Watford. Sheffield United bakal bertemu Oxford. Sheffield United peringkat 17 dan Oxford berada di posisi ke-23. Saya memilih di over di 2/3/4 pada pertandingan kedua tim ini. Kita menampung por di 1,5 di Oxford pada pertandingan laga di nanti malam. Ya, ada dari Liga Prancis ya, Piala Prancis yang bakal bermain dengan match-match yang lumayan sangat seru. Ya, dimulai dari Reims bakal bertemu Le Havre. Reims ini dia bisa dikatakan bakal diuji oleh si Le Havre. Dengan kita lihat dengan beberapa performnya, kita memegang di Reims bakal menang di laga kedua tim ini. Kita gaskan di over 2 pertandingan kedua tim ini. Oke. Ya. Di laga berikutnya Marseille bakal bertemu Rennes. Bermain di kandang. Ya. Ujian bakal ditentuin pada pertandingan sebentar. Apakah pertandingan ini bakal dimenangi oleh Marseille? Ya, aku sendiri sangat menjagokan Marseille di laga pada sebentar. Tentunya kita memilih di under 3/4 pada pertandingan nanti malam. Oke kawan-kawanku semua. Oke, kita lihat dengan pertandingan yang nggak kalah seru juga, dengan pertandingan dari Liga Mesir. Ada National Bank of Unity bakal bertemu si Al Cairo. Di laga ini kita tanpa ragu memilih di over, dan kita memegang di Al Cairo bakal menang pada pertandingan kedua tim ini. Oke, di Piala Turki sendiri ada 3 match ya. Kalau aku membahas dari pertandingan satu sport, takutnya laganya udah main, jadi sayang sekali kalau aku bahas ya. Ini kita tugas di Çaykur Rizespor. Di laga Çaykur Rizespor ini dengan beberapa pertimbangan kita, ada yang mengatakan di Çaykur Rizespor ini dia bakal menang di babak yang pertama. Oke, dan tentunya kita gaskan di over 3 pada laga kedua tim ini. Trabzonspor bakal bertemu si Fethiyaspor. Dengan perform pada laga-laga di beberapa pertandingan, kita bermain di under ya. Kita memegang under pada pertandingan kedua tim ini yang bakal bermain di laga Trabzonspor, dan kita memegang di Fethiyaspor menampung por di 2/4 pada laga di nanti malam. Oke, kita lihat juga ada dari Piala Swiss dengan 2 match, ada mempertemukan si Never Semex bakal bertemu Yerdonspor. Jadi di pertandingan kedua tim ini bisa dikatakan timnya itu bisa dikatakan hampir berimbang lah ya, dengan perform tim masing-masing. Ya, boleh kita pertimbangkan kita memilih di match kedua tim ini dengan bermain di over ya, di over pada laga yang bakal bermain di match sebentar malam. Ya, kita bisa bermain di over, mau di full time ataupun di main di satu babak pun bisa. Dan kita memegang di Yerdonspor bakal menang. Oke. Di Grasshopper bakal menghadapi FC Sion ya. Jadi pertandingan yang lumayan di match kedua tim ini ya. Kalian boleh pertimbangkan dengan laga-laganya. Walaupun kalau kita lihat di pertandingan ini, kita tahu Grasshopper itu baru kalah, di Grasshopper ini baru imbang bermain di laga bertemu FC Lugano. Dan ini matchnya saya rasa kita bakal lebih baik menampung. Kita lebih bagus menampung di 1/4 bola pada pertandingan kedua tim ini. Dan kalau dari over-undernya silakan kita memilih di over 2/4. Oke. Di laga berikut di pertandingan yang bakal bermain ya, kita tahu dengan match masing-masing kedua tim ini ya, seperti di laga
Belanda divisi 2-nya ada Donsdorp bakal menghadapi Helmond Sport. Donsdorp itu di laga terakhir dia kalah dari Vitesse 1-2. Sedangkan Helmond Sport bermain 0-0. Jadi di pertandingan ini sungguh keterlaluan kalau Donsdorp itu nggak bisa menang pada nanti malam. Gimana buat kalian semua? Apakah kalian ada feeling lain merasa di pertandingan ini? Boleh juga kalian mengambil di under 3 pada pertandingan kedua tim ini. Gak usah kalian ragu. Ya, ingat, pertimbangkan baik-baik di laga sebentar untuk di pertandingan yang bakal bermain. Nah, kita masuk ke Liga Skotlandia. Ada St Mirren bakal bertemu Hierdt. Hierdt itu sebagai pemuncak klasemen. Di laga pertandingan sebelumnya, Hierdt itu bermain 0-0. Si Hierdt ini menang 3-0. Jadi di pertandingan ini kita memegang di St Mirren, ya, kita menampung di St Mirren pada laga kedua tim ini. Ingat, aku yakin kali St Mirren di pertandingan sebentar dan semoga laganya itu sangat baru. Ya, ingat, itu yang aku yakinkan. Ya, ingat, kalau kalian mau gaskan di single bed, gaskan di St Mirren ini dan ambil di under. Mau ambil di under 2 pun gas. Itu aja gue bilang. Aku feelingku ini skor 0-0. Nggak ada gol. Banyak orang ditebak. Nggak percaya, oke. Itu. Di laga yang mungkin bisa kita pertimbangkan di laga berikut ada dari AZ Alkmaar bakal menghadapi Twente. AZ Alkmaar sendiri baru kalah dari Next Season 1-3. Si Twente ini berakhir dengan skor 2-2. Jadi untuk di pertandingan ini kita bisa bermain di over 2/4 pada pertandingan yang bakal bermain pada nanti malam ya antar kedua tim ini. Oke. Di laga berikut ada si Piau Square yang kalah dari Groningen dengan skor 2-1. Ya, si Les Poznan ini kalah juga dari Lecce 1-3. Jadi kedua tim ini sama-sama kalah di match terakhirnya. Apakah match ini kita bisa bermain di over? Ya, nggak salah sih kalau perasa di pertandingan kedua tim ini. Angkut kalau kalian yakin kali di pertandingan nanti malam. Oke. Ya, kita lihat di laga yang nggak kalah seru juga dari English League One. English League One ini bakal ada 3 match. Ya, English League One ini bakal ada 3 match. Dimulai dari si Port Vale yang menang di laga terakhir bertemu Lantern Orient 0-1. Dan si Wimbledon ini kalah juga dengan skor 0-1 juga. Ya. Jadi apakah si Wimbledon ini bakal dengan skor 1-0 kembali? Berarti kita bermain di under aja lah di AFC Wimbledon ini bertemu Port Vale. Ya, kita bermain di under aja pada pertandingan kedua tim ini. Ya, boleh kita pertimbangkan dengan match-matchnya dan semoga laganya itu sangat-sangat memuaskan. Gimana buat kalian di laga pertama dari English League One? Dan boleh kita menampung di setengah bola dan kita memegang. Oke, di laga Barnsley sendiri akan menghadapi Northampton. Barnsley sendiri di laga terakhir dia menang 3-1. Sedangkan si Northampton ini kalah 0-2. Dan laga kedua tim ini kita gaskan di over pada pertandingan kedua tim ini dan kita bisa mengambil di Barnsley win pada pertandingan nanti malam. Oke, di laga berikut Burton bakal menghadapi Doncaster. Burton sendiri yang berakhir dengan skor 2-2 di laga terakhirnya. Sedangkan si Doncaster kalah 0-1. Dan aku yakin pada pertandingan kedua tim ini gak usah kalian ragukan lagi. Ya, apalagi yang mau kalian ragukan di pertandingan kedua tim ini. Ya silakan teman-teman semua. Kalaupun kalian mau mengambil di pertandingan kedua tim ini, sebaiknya ingat pertimbangan di laga kedua tim ini yang kita menampung di Burton Albion dengan 1/4 bola dan tentunya kita menggaskan di under 2,5 bola. Oke, di English League 2 sendiri bakal ada 4 match dengan Barnet bakal menghadapi Crewe Alexandria. Jadi Crewe Alexandria sendiri dia di laga terakhir menang 1-0 dari Colchester dan sang lawan itu berakhir dengan 0-0. Dan bisa dikatakan dengan pertimbangan kita pada di laga sebentar antara Barnet menghadapi Crewe Alexandria, kita bermain di over 2,5. Ya, bermain di over 2,5 pada pertandingan ini. Tentunya kita untuk di Purpurani ya, di laga ini kita menampung di setengah bola ya, kita memegang di Crewe Alexandria pada laga nanti malam. Ada Bristol Rovers bakal menghadapi Walsall. Ya, jadi Bristol Rovers ini yang menang 3-0 menghadapi Walsall dan sang lawan ini berakhir dengan skor 2-2. Dan aku ngambil di pertandingan ini dengan kita
memegang di Bristol bermain lek-lekan pada pertandingan kedua tim ini, ya, dan tentunya bermain di over 2,5 bola kita nggak gentar. Oke, Heretic Town bakal menghadapi Sweden Town. Jadi Heretic Town ini di laga terakhir dia kalah 2-0 dan Sweden Town itu menang 3-1 atas Barrow. Wow, ini match lumayan gacor kalau aku bilang di laga terakhir. Tentunya kita memegang di Sweden Town bakal menang sih di laga pada tandang ini. Oke, Notts County sendiri bakal menghadapi Gillingham. Ya. Jadi Notts County menghadapi Gillingham pada laga yang bermain pada sebentar. Emang di match laga kedua tim ini di posisi liga Notts County itu peringkat kelima, ya. Dan kita lihat dengan performnya, ya emang Notts County menang 1-2 di laga terakhir bertemu Luton Town, sedangkan si Gillingham itu kalah 1-4. Dan kira-kira di pertandingan ini bisakah si Notts County itu menang di partai kandangnya atau gimana buat kalian? Ya kita gaskan aja di Notts County. Masa sih dia nggak menang di partai kandang? Semua keterlaluan ya, semua keterlaluan kalau aku bilang nggak bisa menang. Dan kalian ambil di under 2,4 pada pertandingan kedua tim ini yang bakal bermain pada di kedua tim ini. Coba dari teman-teman semua, adakah yang ingin bertanya-tanya, ingin bang kayak tadi bang ya di laga Blackburn menghadapi Wednesday, ya Sheffield Wednesday, aku lihat dengan match kedua tim ini yang masing-masing di liganya gimana. Nah mungkin bisa kalian bilang seperti itu. Mungkin ketika saya mengupload ada pertimbangan-pertimbangan lain, ya ini yang ya ini bisa ya program kita yakin sekali aku di pertandingan ini bakal menjadi match yang sangat seru di laga kedua tim ini. Oke, kawan-kawan semua yang ingin melihat dengan beberapa pertimbangan kita di laga sebentar, ya itu yang ya mungkin bisa kalian sampaikan, dan mungkin kalau ada keraguan di match yang kita mainkan silakan komen. Ya, di laga yang dari semua prediksi yang aku bahas di hari ini, match-match kejutan tuh banyak, sumpah. Ya, match-match kejutan dimulai dari Liga Arab Saudi. Ya, ini kita bahas dari Liga Arab Saudi. Liga Arab Saudi ada si Damak bakal menghadapi Al Kholod. Jadi Damak ini kalah 3-0 dari Sineo di laga terakhir, ya kan, juga, ya kan. Dan Al Kholod ini dia kalah juga dengan skor 3-0 juga. Sama-sama kalah 3-0. Dan kira-kira dari teman-teman semua rasa untuk di pertandingan Damak menghadapi Al Kholod, tentunya kita memegang di leg-legan aja, gak usah terlalu banyak permintaan dan kita gaskan di over. Di Al-Ettifaq sendiri yang kalah dari Al Tawal dengan skor 4-1, lawannya adalah si Al Tawal yang menang 1-0 dari Al Kholod, dan lawannya adalah si Al-Ettifaq. Bisa dikatakan di match terakhirnya dia kalah 4-0 dari Al-Ahli. Jadi pada pertandingan kedua tim ini sebaiknya kita menyarani bermain di over 2,5 pada pertandingan kedua tim ini, dan kita bisa memegang di Al Tawal menampung 1/4 bola. Di laga berikut dari Al Kajeh bakal menghadapi Al Qadisiyah dengan beberapa pertimbangan. Al Kajeh yang dia kalah 2-1 dari Al Qadisiyah, dan kita lihat si Al Fahiyah ini si Al Kajeh juga kalah 3-1 dari Al Fahiyah, dan si Al Qadisiyah bisa menahan si Al Hilal dengan skor 2-2. Kira-kira dari pertandingan ini siapakah yang bakal dimulkan? Tentunya kita gaskan di over 3 pada pertandingan kedua tim ini, dan semoga match hari ini betul-betul sangat-sangat memuaskan. Ingat ya, kalau ada keraguan kalian untuk pertandingan kita bisa di skip, bukan harus ditelan mentah-mentah. Jadi saya mau cobain terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk di follow. Salam olahraga. Red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight.